kita akan masuk ke metode penelusuran buta yang pertama. Metode penelusuran buta. Jadi dalam metode penelusuran buta di sini, yang pertama kita berkenalan dengan metode yang disebut dengan breadth first search. Breadth first search itu adalah pencarian pertama melebar. Kalau diartikan secara harfiah. Artinya, dia akan menelusuri semua simpul pada satu level. Bukan di sini ada ya, simpul, misalkan seperti ini. Maka breadth first search ini dia akan menelusuri semua simpul dalam satu level terlebih dahulu. Nanti kalau dia mulai dari level paling tinggi yaitu level 0, yaitu akar, dia mulai dari akar, dicari semua yang ada di sini, kemudian baru dia berpindah ke level 2, mencari ke level 2 sampai habis simpul-simpul yang ada di level 2, kemudian baru turun lagi ke level 3, ya, lalu menelusuri seperti ini. Semua simpul yang ada di level 3, lalu turun lagi ke level 4, ya, baru menelusuri sampai ditemukan solution. Jadi di mana letak solusinya itu nanti akan menentukan panjang dan pendeknya pencarian atau lama atau tidaknya pencarian. Kalau solusinya ada di level yang tinggi, yang rendah, jadi misalkan di level 2 dia sudah ada solution ya, dia cukup 2 kali pencarian. Tapi kalau misalkan solutionnya ada di level yang paling bawah, misalnya ada 100 level, maka ya dia harus mencari sampai level 100. Lalu nanti akan ketemu solusinya di mana. Seperti itu. Ini pencarian yang disebut dengan pencarian breadth first search. Jadi kalau digambarkan kembali seperti ini adalah pencarian breadth first search. Kemudian kita lihat contohnya. Seperti apa penerapan algoritma dari breadth first search? Jadi pencariannya kita di sini mempunyai kumpulan yang kita sebut dengan list simpulnya, di mana list simpul ini kita gunakan untuk menyimpan simpul-simpul mulai dari state simpul awal atau kalau di pohonnya adalah berupa akar, yang nanti kumpulan itu yang akan membentuk sebuah pet. Kemudian ada di sini sebuah variabel yang menunjuk anak-anaknya, yang menuliskan anak-anak dari simpul yang kita telusuri. Oke, mula-mula perhatikan simpul barisan simpul ini dia mula-mula berisi simpul awal yaitu S yang akar. Ya. Kemudian setiap dia membaca dari simpul itu dia dibaca mulai dari yang paling kiri. Nah ini karena yang paling kiri hanya satu S, ya berarti S ini yang kita pilih. Jadi S ini kita pilih. Dilakukan pengecekan. Apakah S-nya itu sama dengan solution? Nah, karena solutionnya tadi adalah Z, final state-nya adalah Z, maka dia dicek apakah S itu sama dengan solution, sama dengan Z. Nah, karena tidak sama, maka kita akan mengenerate anak-anak dari S. Anak-anak dari S kita generate, kita ambil. Kita generate itu artinya kita ambil. Di sini
anak dari S itu ada dua, yaitu A dan B. Nah, kita ambil mulai dari yang paling kiri terlebih dahulu. Ini. Jadi kita letakkan dengan posisi menggantikan S. Jadi gini, pada saat kita mengambil anak S, itu mulai dari paling kiri terlebih dahulu. Ya, jadi kita susun A, B seperti ini. Nah, kemudian note listnya ini atau isi dari himpunan simpul ini itu kita update. Nah, update-nya adalah dengan menghapus S-nya tadi dan menggantikan dengan anak-anaknya. Jadi S tadi kita hapus, kita ganti dengan anak-anak dari S. Anak dari S itu adalah HP. Jadi kita susun anak-anak dari S ini tadi dengan urutan mulai dari A dulu, kemudian B. Paham ya? Jadi kenapa sekarang note list-nya berisi AB itu adalah karena S-nya ini kita ganti dengan anak-anaknya. Kemudian kita ulangi lagi prosesnya dengan mengambil simpul yang ada di note list ini mulai dari yang paling kiri terlebih dahulu. Nah, yang paling kiri di sini adalah A kan? Ya, A. Nah, sama dengan tadi. Bentar. Oke, kita lanjut lagi. Jadi di sini kembali dicek apakah A ini sama dengan Z. Nah, ternyata A itu tidak sama dengan Z. Artinya maksudnya A ini adalah final state atau bukan. Cek. Nah, karena dia bukan, nah, maka kembali kita mengenerate anak-anak dari A. Anak-anak dari A itu di sini kita dapatkan adalah B dan D. Nah, dengan cara yang sama tadi, isi dari simpul list itu kita update. Jadi A-nya ini kita hapus, diganti dengan BD. Nah, hanya perhatikan posisinya. Di sini kita menambahkan BD ini, ya, itu di belakang. BD itu di belakang. Dengan posisi B dulu, D dulu, baru kemudian D. Di belakang apa? Di belakang dari list. Pada saat ini kita hapus, di list kan masih ada B. Masih ada B ini. Ya, masih ada B ini. Maka BD ini kita taruh di belakangnya, B yang sebelumnya. Jadi yang ini kita tambahkan di sini. Ya, seperti itu. Jadi listnya yang sebelumnya masih ada B. Oke ya. Kemudian kembali di sini B. Nah, maka yang kita lacak yang berikutnya adalah B yang sama, yang paling kiri. B yang ini kita lacak, kita cek apakah dia final state. Karena B ini bukan final state, kembali lagi, kita generate anak-anak dari B. Anak-anak dari B itu adalah A dan C, dengan urutan A dulu baru C. Ya. Kemudian dengan kita ulangi lagi, kita update note list-nya atau himpunan yang menyimpan simpulnya tadi dengan menghapus B, lalu menambahkan anak-anaknya ke dalam list. Lihat, kalau ini kita hapus, masih tersisa BD ya, masih tersisa BD ini. Ya, jadi kita tambahkan di belakangnya BD. Ini tambahannya aslinya adalah di belakangnya BD dengan urutan mulai dari A. Seperti itu, seterusnya. Jadi kita cek lagi yang paling kiri B, kita cek lagi dia tidak punya. Nah, hanya perlu diperhatikan di sini karena kita nanti akan menemukan banyak simpul yang sama. Ya, ada B, ya, ada B, padahal B ini bisa jadi B yang berbeda. Nah, ini harus hati-hati, harus kita perhatikan baik-baik.
mungkin bisa kita beri tanda B ini B yang mana. Ya, jadi misalkan B ini, oh ini adalah B yang pertama, misalkan ini B yang pertama, ini B yang kedua, ya, kemudian ini B yang ketiga, dan seterusnya. Agar nanti tidak salah. Sehingga contohnya seperti ini B. Ini tadi B, kemudian ini B lagi yang dicek. Nah, ini B yang mana? Jangan sampai kita nanti akan mengenerate anak-anaknya itu anak-anaknya B yang ini lagi. Padahal B yang dimaksud di sini itu adalah B yang ini. Nah, hati-hati ya. Nanti yang itu yang perlu ditandai. Jadi kalau yang sama, jadi kalau kita inputkan simpulnya sama, itu sebaiknya diberi tanda untuk menunjukkan bahwa B itu adalah B yang mana. Nah, ini B-nya itu adalah B yang ini, di mana dia hanya punya satu anak, yaitu C. Sehingga nanti itu akan kita tambahkan di list, ini kan di AC, di belakangnya ada C. Nah, sehingga nanti di sini ada muncul juga C-nya double. Ya, C-nya double. Nah, itu C yang mana itu harus diberi tanda. Seperti itu yang perlu diperhatikan. Kemudian seterusnya sampai nanti ketemu Z. Dan seterusnya, dan sampai ketemu nanti Z. Jadi kalau sudah ketemu Z, dia berhenti. Nah, nanti berhentinya dari sini. Dia bertemu Z, maka dia berhenti. Nah, sekarang kalau sudah berhenti di Z yang ini, nah, kita perlu menemukan path-nya. Lalu path-nya mana ya? Path atau solution path-nya. Masih ingat kita memang di sini untuk menemukan solution path. Nah, solution path-nya itu yang mana? Solution path itu adalah sebuah path yang kita bentuk mulai dari state awal sampai mencapai final state. Nah, kalau di sini ditemukan titik akhirnya atau Z-nya dengan menggunakan penelusuran tadi seperti ini, mencari. Nah, ketemu di sini. Maka mana path-nya? Nah, untuk mendapatkan solution path-nya, kita menggunakan algoritma yang di sini. Prosesnya disebut dengan proses backtracking. Ya, digunakan untuk menemukan solution path. Caranya gimana? Mulai dari final state. Nah, sekarang backtracking berarti mulai dari final state. Nah, menemukan backtracking ini adalah menelusuri mulai dari itu kebalik ya sekarang, dari final state sampai mencapai state awal. Ya, jadi kita masukkan sama seperti tadi. List, ada sebuah list yang isinya mula-mula adalah final state. Kemudian dicek apakah ini adalah state awal. Nah, kalau tidak, maka kita mencari orang tuanya dari simpul tersebut. Nah, orang tua dari simpul tersebut itu adalah E. Kemudian Z ya. Orang tuanya apa? Orang tuanya adalah E. Maka, kalau ketemu orang tuanya E, nah ini kita tambahkan pada daftar simpul, ini sama, ini adalah simpul list atau not list ya. Kita tambahkan tapi di depan. Ya, ini Z-nya, ini E-nya. Nggak usah dihapus, hanya kita tambahkan di depan. Nah, kemudian yang kita cek adalah yang posisi depan. Ini kita cek apakah dia state awal. Karena dia tidak state awal, maka kita cari orang tuanya E. Orang tuanya E itu adalah, ini orang tuanya E adalah C kan? Ini orang tuanya E adalah C. Ya, orang tuanya E adalah C, maka kita tambahkan lagi di depannya E. Jadi yang lama tetap, yang lama tidak kita hapus, kita tambahkan di bagian depan. Ini kan dia tidak berubah. Ya.
Ini kita tambahkan di bagian depan. Nah, kemudian penelusuran kita ambil di posisi depan juga. Kita lihat C. C-nya itu state awal tidak? Kalau tidak, kita cari orang tuanya C. Orang tuanya C itu adalah B. Maka B ini yang kita ambil, kemudian kita masukkan ke daftar. Ya, jadi kita masukkan di bagian depan. Oke, di bagian depan ini kita cek lagi dia final state atau state awal atau bukan. Kalau bukan, maka kita cari lagi ya, orang tuanya. Orang tuanya B itu adalah S. Kita tambahkan lagi ke daftar. Sekarang kita lihat, oh sudah ketemu. S-nya adalah state awal. Dan karena S-nya state awal, maka kita dapatkan path solution-nya. Jadi path solution-nya itu terbentuk dari barisan ini tadi, barisan simpul-simpul yang ada di daftar simpul. Jadi barisannya apa? S, B, C, E, Z. Ya, jadi S, ini kan S, B, C, E, Z. Ini adalah solution. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke yang kedua. Kita masuk ke algoritma yang kedua yang disebut dengan depth first search. Depth first search ini proses pencarian yang kita sebut dengan pencarian mendalam. Depth first search, pencarian mendalam terlebih dahulu. Jadi dalam proses depth first search ini dia akan menelusuri mulai dari simpul akar turun terus sampai ke level yang paling akhir, kemudian nanti baru dia akan mencari ke anak-anak yang berikutnya. Jadi dimulai dari anak kiri dulu, anak yang paling kiri sampai level terakhir, kemudian nanti baru dia naik mencari ke anak yang berikutnya, ya misalkan anak ada dia punya lebih dari satu anak, baru dia mencari ke anak yang berikutnya, lalu turun terus sampai ke level yang berikutnya, baru nanti naik lagi. Itu adalah prinsip dari depth first search, jadi mencari mendalam terlebih dahulu. Nah, sekarang kita gambarkan algoritmanya. Kita menggunakan algoritma yang hampir mirip seperti algoritma breadth first search. Jadi kita punya daftar simpul yang isinya mula-mula simpul akar atau state awal. Ya. Kemudian sama prosesnya kita cek apakah ini merupakan final state. Nah, kalau dia tidak, maka kita generate anak-anaknya sama. Jadi anak-anaknya. Ini generate anak-anaknya. Nah, kemudian kita update simpul listnya atau not listnya atau daftar simpulnya. Kita update dengan mengganti simpul S ini dengan anak-anak. Jadi ini AB sama. Kemudian kembali kita cek di sini ya. Nah, di sini kita cek apakah dia final state. Nah, ternyata dia bukan. Maka kita generate anak-anak dari A. Lihat yang anak-anaknya ini dari ini. Nanti kita generate B dan D. B dan D. Nah, ini yang agak berbeda ya. Perhatikan. Kalau pada breadth first search, anak-anaknya ini kita tempatkan di belakang. Ya, kita tempatkan di belakang. Kalau depth first search, anak-anak ini kita tempatkan di depan. Jadi ini kan
simpul list sebelumnya itu kan isinya AB. Nah, AB ini kan kita hapus, kita ganti dengan BD. Nah, BD ini kita taruh di posisi A. Jadi di depannya B. Jadi kalau yang breadth versus kan di belakangnya. Ini ditaruh di depannya B. Atau dengan kata lain kita langsung tempatkan di posisinya A. Ini, nah ini kan menggantikan A-nya. Menggantikan A. Jadi sebelumnya A langsung diganti jadi A. B-nya tetap posisinya posisi yang di belakang. Nah, itu aja bedanya. Nah, proses selanjutnya sama. Jadi sama, kita cek B-nya kembali di posisi awal ini apakah dia final state, bukan. Karena bukan, maka B ini kita ganti dengan anaknya. Ingat, yang B yang di sini adalah B yang ini ya. Bukan B yang di sini, hati-hati. Makanya nanti ditandai kalau dia dengan simpul yang sama. Ya, B ini diganti dengan C. Oke. Jadi B-nya diganti dengan C, sama. Nah, ini kita hapus, diganti dengan C. Nah, C-nya posisinya adalah menggantikan B ini tadi. Yang D dan B-nya tetap. Ingat ya, jadi ditaruh di depan. Kemudian C-nya, sebentar, baterainya habis. Oke, kita lanjutkan. Ini tadi C-nya, ya, kemudian C-nya ini kita cek lagi. Nah, kita cek kalau dia bukan final state diganti dengan anak-anaknya. C-nya ini anak-anaknya adalah E dan D. Ya, E dan D. Nah, E dan D itu kita tempatkan di list untuk menggantikan C. C-nya kita hapus, E dan D-nya kita masukkan pada posisi C. Dan seterusnya. Nah, ternyata di E ini kemudian kita dapatkan anak E-nya adalah Z. Jadi Z-nya itu akan menggantikan E. Jadi Z D B. Ya. Kemudian kita cek lagi Z-nya. Oh, Z-nya sudah final state. Sudah ketemu di sini. Jadi ketemu di sini final state. Seperti itu. Ini adalah algoritma breadth first search. Oke. Nah, untuk mendapatkan solution path-nya gimana? Sama. Caranya sama seperti tadi dengan menggunakan backtracking. Solution path-nya caranya sama dengan menggunakan backtracking. Backtracking berarti mulai dari set sampai dengan simpul awal. Set kita lihat ya bukan simpul awal, maka dia dicari orang tuanya adalah E. Nah, orang tuanya adalah E. E bukan state awal, dicari orang tuanya adalah C. C bukan state awal, dicari orang tuanya adalah B. B bukan state awal, dicari orang tuanya adalah A. A bukan state awal, cari orang tuanya adalah S. S kita, sehingga kita dapatkan path-nya itu adalah S, A, B, C, E, Z. S, A, B, C, E, Z. Seperti ini. Oke. Tuh. Nah, sekarang tadi dikatakan pencarian buta ini tidak selalu dapat diterapkan dengan baik. Bisa jadi waktu aksesnya itu juga cukup lama. Ya, kalau dia misalkan seperti ini tadi, dia ada di paling akhir, maka kita harus menelusuri semua kemungkinan, semua level.
Itu kalau breadth first search. Tapi kalau depth first search, dia akan lama mencarinya kalau posisinya ada di anak paling kanan dan paling bawah. Jadi kalau misalkan di sini itu adalah final state-nya, maka dia harus mencari ke semua. Ya, dari sini, kemudian nanti balik ke sini sampai habis, kemudian ke sini, nanti baru ke sini. Ini nggak ada, nanti baru ke sini, sampai ke bawah, nggak ada, baru ke samping, nggak ada, baru ke samping, ke bawah. Nah, seperti ini kalau menggunakan depth first search. Jadi dua-duanya mempunyai kelemahan, ya. Karena itu tadi kita tidak tahu di mana posisi dari final state-nya.